menyusuri lembah sunyi sejarah Faqih Muqaddam. Dalam kitab Syamuz Zahirah karya Syekh Abdurrahman Al-Mashhur dan Hamisi Syamsuz Zahirah karya Dliya Shihab disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Ba'alwi atau Faqih Muqaddam wafat tahun 563 Hijriah. Disebut pula, ia adalah salah seorang yang paling populer. Ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal. Ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, rajanya ahli fikih, dan Al-Ustadz Al-A'zam, guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang al-muhaddits, ahli hadits, mudarris, dosen, mursyid tarekat, dan juga seorang mufti. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain. Lihat Hamisi Saim Suzahira halaman 77. Dengan sebutan sewaw, itu, Hamisi Syam Suzahira tidak menyertakan referensi sedikit pun. Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapat keterangan itu. Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum dan kisah Faqih Muqaddam secara khusus. Polanya hampir sama tanpa referensi. Kendati pun ada, referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alawi yang masyhur, yang jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan tinggi dari sisi riwayah dan dirayah, membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad 9 Hijriah, semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah di abad ke-9 Hijriah. Puluhan kitab mereka tulis seperti Khidmatul Ashirah, Syamsuz Zahirah, Al-Ghurar, Al-Mashra'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Uqudul Almas, Ar-Raudul Jali, semuanya bermuara kepada kitab Al-Burqah. Manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman, terutama Hadramaut mereka buru, jangan sampai didahului orang lain. Lalu, ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti. Jika ia memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu, lalu dicetak. Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi, maka mereka akan mencetak dengan interpolasi di sana-sini, atau akan sembunyikan, atau bahkan mungkin juga dimusnahkan. Kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu. Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alwi adalah bahwa orang Yaman, terutama Hadramaut, tidak suka menulis sejarah. Lalu untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai abad 9 Hijriah hingga hari ini. Agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Seharusnya kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi masa bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini. Kedustaan apalagi yang kekal selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman. Kembali kepada Al-Faqih Muqaddam, kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Al-Faqih Al-Muqaddam adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa ia pantas menjadi imam besar bagi seluruh umat Islam karena ia telah memiliki sifat para khulafaur rasyidin. Wow, memang ya. Lihat halaman 97. Sayangnya, ia tidak menyebutkan siapa yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah itu atau dari kitab apa ia mendapatkannya. Padahal tidak mungkin ia menyaksikan kesepakatan ulama itu secara langsung
karena jarak masa hidup antara dirinya dan faqih muqaddam adalah 332 tahun. Jika dalam ilmu hadis riwayah semacam itu adalah termasuk kategori hadis maudhu, hadis palsu, atau disebut juga hadis maktub. Hadis tapi bohong. Seperti itulah sosok Faqih Al-Muqaddam yang ditulis keluarga Ba'alwi. Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar Nurul. Nurul. Ali Asyakran meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata, kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun, mengalahkan Faqih Muqaddam, kecuali ia para sahabat dan orang yang ada di nas sharih tentang keutamaannya seperti Uwais Al-Qarni. Wow. Uwais Al-Qarni, wow. Padahal Uwais Al-Qarni itu ada dalam hadis Nabi. Lihat halaman 102. Dari ibarat ini para Ba'alwi menyatakan bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya kalah dengan Faqih Muqaddam. Ia juga meriwayatkan bahwa majelis Faqih Muqaddam dihadiri oleh para malaikat, para nabi dan rijalul ghaib, wali-wali yang tidak nampak, Nabi Khidir, para wali, para orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Lihat Al-Burqah halaman 105. Ali Asyakran juga meriwayatkan bahwa para syekh yang ahli makrifat mengatakan, kami tidak mensolati jenazah kecuali Faqih Muqaddam datang setelah kematiannya ikut mensolati jenazah itu. Halaman 204 ya. Ini saya kok penasaran ini kitabnya ya. Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan? Tidak ada referensi sama sekali. Paling Gus Rumel akan berkata, ada referensinya, yaitu kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf. Jikapun Al-Jauhar itu kitab yang benar, ditulis sesuai angka tahun yang tertulis, yaitu 855 Hijriah. Itu adalah waktu yang sama masa dengan Al-Burqah. Apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujjah sama sekali. Selain dari isinya yang hanya membuat cerita-cerita dusta, juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu. Kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumel, ketika ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari keluarga Ba'alwi, itu kasusnya sama dengan kitab Ar-Raudul Jali, di mana seorang dari non Ba'alwi menjadi murid dari seorang Ba'alwi, lalu ia disuruh menulis oleh gurunya. Itu. Jadi tidak bisa disebut eksternal karena sangat kering objektivitasnya. Lalu jika Faqih Muqaddam ini wafat di tahun 563 Hijriah, apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan sebagaimana hari ini kita kenal? Sayang, sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak terreportase oleh ulama-ulama sezaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal, yang penuh dengan keluar biasaan. Luar binasa ya. Baik dalam ilmu fakih maupun keramatnya. Sosok sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam, secara luas di sekitar Yaman saja, namanya di masa itu tidak terkonfirmasi.
Ya kok bisa ya? Ini kacau saudara, kacau ini kalau memang penelitian Gaiman ini adalah sebuah fakta kebenaran. Kacau. Kalau bahasa jalanan itu memalukan istilahnya ya. Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif, padahal namanya tidak terreportase? Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif, padahal namanya tidak terreportase ulama di masanya? Jawabnya, karena jarak generasi antara Abdurrahman As-Saqaf yang wafat 819 Hijriah dan Faqih Muqaddam hanya 5 generasi. Rahman As-Saqaf ini adalah kakek dari Ali Asy-Syakran dan perawi bagi Al-Khatib, pengarang kitab Al-Jauhar Asy-Syafa. Jadi dengan asumsi kitab ini sosok historis dan benar ia penulis kitab Al-Jauhar Asy-Syafa, maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya sampai Faqih Muqaddam. Jarak 5 generasi itu toleratif sebagai sebuah pengakuan nasab, karena hari ini pun banyak orang yang masih hidup menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi. Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya, sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah penyebutan tentang sosoknya dengan tahun wafat 855 Hijriah, maka toleratif nasab Alawi itu turun kepada Ali Asy-Syakran sampai 4 generasi ke atasnya, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawileh Sahibuddar. Kelima nama ini pun tidak disebut di dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang semasa dengan mereka, seperti kitab Al-Asyili, As-Sabat, Al-Mushah, Umdatul Talib, dan An-Nafat, Al-Anba, Al-Anbariyah. Semua kitab itu walau sebagian ditulis oleh orang Yaman, tetapi sama sekali tidak mencatat Asy-Syakran dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, penulis ingin menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alwi dalam upaya mempertahankan nasab, yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu. Kemudian disebutkan karya itu hilang, mafqud. Gitu ya. Jadi pola-polanya sudah keendus oleh Kiai Imam. Misal dalam literasi Ba'alwi disebut bahwa Ibnu Inabah 828 Hijriah menulis kitab tentang nasab Ba'alwi, tetapi kemudian disebut kitab itu hilang. Ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di Tarim. Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab ke-9 yang terkenal. Ia mempunyai kitab Umdatul Talib. Dalam kitab itu ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya, tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sungguh sangat mengherankan jika disebut ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatul Talib, karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya. Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan orang penulis. Jika pun akan menulis Ubaidillah dan keturunan secara luas, seyogyanya Ibnu Inabah menyebut terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu kemudian dalam kitab khususnya itu akan disebut seluruh keturunannya. Nyatanya dalam kitab yang muktabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anak lainnya juga disebut. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab yang khusus menerangkan nasab Ba'alwi? Jawabannya, penulis tidak yakin dengan ketidakyakinan yang besar. Juga Ibnu Hisan, wafat 818 Hijriah. Ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal kitab Ibnu Hisan.
Lalu kitab ini ditahqiq oleh Abdurrahman Al-Habsyi dalam muqaddimahnya. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah fakih muqaddam, tetapi kitab itu hilang. Penuh hilang. Banyak yang hilang kitab itu sekarang ya. Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisam mempunyai kitab yang khusus menerangkan fakih muqaddam? Jawabnya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habsyi adalah kitab Tarikh Sanbal. Ada apa dengan Tarikh Sanbal? Tarikh Sanbal adalah kitab sejarah Hadramut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habsyi sendiri. Kitabnya karya Syekh Sanbal Ba'alwi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab Tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana sini. Allah. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Aduh, kacau saudara, kacau saudari. Ini penelitian yang apa namanya? Mungkin bagi Kiaimat untuk meneliti tentang nasab Ba'alwi ini disesuaikan pengakuan kesejarahan para tokoh-tokohnya yang terkenal saat ini, lalu dikonfirmasi ke abad sezaman ya. Ini menjadi penelitian yang sangat menarik bagi Kiaimat. Karena sekarang sudah ketahuan pola-polanya itu seperti apa. Sudah ketahuan semua oleh Kiaimat ya. Tetapi yang pasti ketokohan, sejarah ketokohan itu ketika betul-betul diliti itu akan nyambung dan akan terkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.